Kayak yang paling banyak biasa pelanggan saya itu 70 kilo. Satu orang? Iya, itu baru ngambil dia berapa 2 hari yang lalu. Dari laundry lain? Enggak, Pak. Dia memang buntelan satu itu. 70 kilo? Kadang-kadang ada yang 50, ada yang 20. Bahwa ini keunggulannya adalah setrikanya keren, dan yang di sini banyak setrikanya dibanding cuciannya. Ya, cuci ini nggak banyak, tapi setrikanya Tapi banyak. lebih untung, Pak. Nggak banyak cost yang kita keluarkan. Cuannya gede dibanding laundry kiloan. Hai Laundry Fans Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Oke teman-teman, kita masih ada di Jambi dan kali ini kita mampir di laundrynya Bu Putri, posisinya di depan SMP Negeri 7 Jambi. Nah, kita akan lihat lagi seperti apa kondisi laundry dari yang market kelas A, kelas B, kelas C. Kita akan kasih contoh seperti apa. Dan semuanya pasti punya keunikan dengan masing-masing market yang dituju. Nah, di sebelah saya sudah ada Bu Putri. Mungkin bisa perkenalan diri dulu, silakan. Saya Putri. Saya ngejalanin laundry sudah berjalan 5 tahun. Sebelumnya ini usaha adik ipar, karena adik iparnya mungkin jarak tempuh dari rumah ke sini jauh, diajarkan ke saya. Karena waktu itu kan kita adik itu sudah ada pelanggan, Pak. Jadi sayang katanya kalau ditutup. Sementara basic saya itu memang ada di laundry, basic saya tuh di makanan gitu kan. Dengan adanya sekarang yang saya jalani, saya ngikutin cara dia yang lama, belum saya kembali karena mungkin pengetahuan saya tentang laundry pun belum begitu maksimal. Dan kesalahan saya juga nggak mengikuti perkembangannya dari laundry itu. Mungkin karena saya ada kesibukan lain, jadi saya nggak segitu maksimalnya. Tapi insya Allah kedepannya saya ingin memperbaiki semuanya itu untuk fokus ke laundry ini. Setelah ikut dalam kegiatan asli dari pencerahan dari Mas Yudi, terus ketemunya Pak Apik kemarin ke rekan-rekan yang lain, insya Allah saya sudah ada pencerahan. Niat saya sih, keinginan saya nih Pak, Bapak mungkin ngelihat saya sekarang begini. Yes. Nanti kalau insya Allah, memang kan saya kan dalam ini perubahannya tuh perubahan. Niatan saya kemarin mau buka cabang, mau buka sistem yang sekarang Lebih modern. gitu kan, di cabang yang itu. Cuman saya pemikiran saya, kenapa harus buka cabang, merintis lagi, kenapa nggak ini saya benahin gitu loh. Nah, niatan saya, Bapak sekarang lihat langsung saya begini, nanti kalau sudah ada renovasi dari saya kepengen Bapak, saya kirim hasilnya ke Bapak. Iya, nanti saya tagih. Oke, jadi Bu Putri sudah bercerita di awal, langsung cerita semuanya. Kayaknya langsung kesimpulan nih. Jadi langsung kesimpulan, disimpulkan seperti apa bangun bisnis laundrynya. Jadi laundry ini sebenarnya dari tahun berapa Bu dipegang oleh adik ya? Adik ipar. Oh, adik ipar itu Adik tahun ipar berapa? saya. 19 berapa ya? Kalau sudah 9 tahun kan berapa ya? Dari sekarang. 9 tahun yang lalu. Jadi Iya. dikurangin 3 berarti berapa itu? Saya kok jadi blank nih. Iya, itu juga blank. Jadi contohnya 2014 ya? Iya. 2014, terus 4 tahun dipegang, 2018. Terus Saya sekarang lanjutin 2018 sampai sekarang pegang. 5 tahun lah saya belajar lah istilahnya Pak. Itu waktu yang lama juga sih untuk belajar untuk itu kan. Dan sejalan di tempat kayak gitu. Dari awal seperti ini tampilan. Dari awal. Dari awal, nggak ada perubahan, nggak ada perubahan. Teman-teman, kita bisa melihat di sini di depan SMP 7 Kota Jambi. Dan sepanjang jalan ini saya lihat tadi banyak laundry di sini, dan marketnya memang rata-rata mahasiswa dan anak sekolahan lah seperti itu ya Bu. Jadi marketnya bisa dibilang kelas C. Jadi kalau kelas C marketnya ya maunya murah. Tapi kalau cuma sekedar murah, tidak ada kelebihan apa-apa, ya akan sama seperti yang lain. Ujung-ujungnya nanti perang harga. Nah, perang harga itu kan kalau kita nggak pernah menghitung HPP, nggak pernah menghitung keuntungan dari berapa, itu perang harga. Nanti akan saling mematikan. Tapi kalau harganya kelihatan murah tapi tetap berprofit dan sebagainya, itu trik marketing sebenarnya. Jadi bukan perang harga.
Makanya perang harga dikatakan perang harga kalau menurut saya adalah karena kita nggak pernah menghitung HPP, yang penting emosional. Ya sebelah 7.000 saya 6.000, sebelah 5.000 saya 4.000. Nah akhirnya nggak pernah menghitung HPP, dan kadang pikirannya adalah yang penting saya menang, yang satunya lagi yang penting kalah. Nah itu nggak bisa berjalan. Makanya kalau sekarang kita bersaingnya di segi tampilan, di segi pelayanan dan sebagainya. Nah yang saya lihat dari Bu Putri ini, dari tampilan depan ini sudah ada banner segitiga di depan, dan ini lumayan luas tempatnya, untuk parkir mobil pun masih bisa. Tapi di depan juga ada penjual gorengan. Sini ada pocok ayam alpat. Ini punya ibu juga? Iya. Ini masih jalan, Bu? Jalan. Masih jalan. Jam berapa ini? Pagi, sampai sore. Terus kita lihat di sini tampilannya dari 2014 sampai sekarang, ya wajar, nggak diapa-apain. Ya akhirnya seperti ini kita lihat, tapi kelihatan rapi ya teman-teman. Jadi tadi saya udah keliling ke belakang melihat. Yang menarik adalah yang pertama ada mesin pengeringnya, tapi tetap dijemur. Terus ada setrika uap tapi pakai setrika listrik. Nah, alasannya apa, Bu? Boleh dijelaskan? Oke, dari setrika uap dulu ya Pak ya. Setrika uap menjadi listrik. Nama Bu customnya? Kemarin saya menggunakan setrika uap. Terus kendala untuk saya sih, untuk saya pribadi itu di gas. Oke, gasnya kenapa? Karena untuk DMI pertama gas itu emang mahal. Oke. Berkisaran sekitar 35. Terkadang ada yang sampai mencapai 45 yang melon ya, Oh, yang melon. Oke. Jadi kadang-kadang sebentar aja habis gitu kan ya Pak. Oke. Jadi akhirnya saya gunakan si listrik. Itu satu. Terus kenapa saya tidak menggunakan mesin pengering, tetap jemur. Padahal saya sudah beli alatnya gitu. Nah pertama saya sudah pernah pakai, apa karena mesinnya yang kurang bagus atau gimana, itu agak melar Pak di leher. Di leher itu warna pudar di mesin itu gitu, di oven itu. Beberapa customer yang dari kiri kanan saya lari ke saya mengatakan di sana memakai bunyi setrika uap dan memakai mesin pengering apek. Oke. Jadi ada lima yang lari ke saya Pak. Memakai mesin pengering apek ya? Ya itu saya herannya tuh Pak. Iya. Saya rasa apakah karena setrika uapnya itu dia kurang kering, langsung packingan gitu kan. Saya nggak tahu. Jadi saya juga sedikit ragu apa, karena kan saya nggak stay setiap hari sini Pak untuk mengawasi karyawan ya. Jadi makanya alasan saya cari aman, saya menggunakan setrika listrik. Jadi walaupun mereka udah kelar langsung packing, kering, nggak ada apek-apek. Itu tuh nggak ada. Alhamdulillah 5 tahun saya jalankan, alhamdulillah nggak ada yang saya katanya bolong-bolong kena gelap. Ini itu nggak ada, alhamdulillah nggak ada, karena kita punya trik sendiri Pak untuk itu. Beneran saya udah berjalan pakai itu, alhamdulillah aman. Siap. Kan yang pernah sering kita tahu atau mungkin yang didengar teman-teman juga bahwa kenapa banyak laundry kiloan pakai setrika uap, ya salah satunya adalah cepat. Tapi beliau ada alasan lain bahwa laundry sekitarnya banyak yang apek kalau pakai setrika uap. Mungkin salah satunya itu tadi, belum sampai kering total langsung dibungkus, langsung di packing gitu ya Bu. Akhirnya banyak listrik. Tapi di sisi yang lain kan akhirnya kalau setrika listrik kan biasanya agak lambat ya Bu pengerjaannya. Lalu di sini bisa berapa kilo Bu satu orang? Satu orang sampai bisa 60 kilo ya. Jadi satu orang itu bisa mengerjakan sekitar 50 kilo pakai setrika orang. Kalau 3 orang kan bisa 150. Kalau lagi banyak kayak gitu kan. Tetap disetrika semua, cuman pakai sistem ada triknya lah gitu. Terus saya pernah coba karyawan pakai menggunakan setrika uap, saya bandingin gitu kan. Ya itu hasilnya memang kurang lebih sama. Oke, memang listriknya sendiri per bulan bisa berapa Bu? Listrik saya nggak gitu mahal sih. Berapa Bu? Rata-rata? 500 ya. Dengan omset per hari rata-rata berapa kilo bisnis? Omset saya bisa mencapai sehari itu rata-rata 150 kilo? Sama CK sama si setrika tadi. Iya. Oh, setrika aja. Yang banyak apa Bu di sini? Setrika Pak. Oh, setrika aja ya? Kayak yang paling banyak biasa pelanggan saya itu 70 kilo. Satu orang? Iya.
Itu baru ngambil dia berapa 2 hari yang lalu. Dari laundry lain? Enggak, Pak. Dia memang buntel lagi satu itu. 70 kilo. Kadang-kadang ada yang 50, ada yang 20. Siap, tapi 70 kilo itu gede banget loh. Jadi bajunya di rumah serepnya banyak. Serepnya banyak nih, Pak. Serepnya banyak. Keren, keren. Jadi menarik ya. Jadi ada yang 70 kilo, bahkan ada yang 20 kilo sekali bawa. Menarik, karena bisa jadi itu kos-kosan dikumpulin jadi satu. Bisa jadi seperti itu ya. Yang paling banyak berarti cuci apa? Bukan cuci setrika ya, tapi setrika aja. Setrika aja. Setrika aja. Oke, menarik. Ya lumayan dengan konsep seperti ini, laundry yang lain tetap berjalan dan ibu sudah merasakan ya, nggak pernah ada penurunan dikala laundry sudah mulai bertumbuh semakin banyak. Ibu ada ngerasain efeknya? Kenaikan. Malah naik. Pelantannya dari sana-sana tuh ke sini malah. Sini ya. Itulah fungsinya kita paham bahwa selama marketnya masih besar, konsep kayak gimana pun bisa dijalankan. Iya. Nanti yang memilih adalah konsumen. Mereka akan pilih kemana, pilihannya semakin banyak. Marketnya bukan satu kue lagi, tapi 2 kali, 3 kali kue yang akan kita ciptakan. Jadi market baru yang tercipta. Artinya apa? Yang dulunya mungkin 5 tahun yang lalu orang ke laundry itu paling cuma 30%. Warga masyarakat di sekitar sini mungkin cuma 30%. Sekarang kan dengan adanya banyak laundry, orang butuh kepraktisan, akhirnya kuenya semakin besar, marketnya semakin nambah. Jadi market share-nya sendiri juga semakin lebar. Jadi laundry-nya harus semakin banyak lagi. Ibu tadi, Bu Putri juga menyampaikan, tambahan laundry kok malah tambah naik. Ya omsetnya di sini ya Bu, omset tambah naik. Ini luar biasa, alhamdulillah. Itulah yang menarik ya teman-teman. Jadi jangan berkecil hati dengan konsep yang ada, bahwa kita harus memiliki keunggulan. Termasuk Bu Putri di sini, Alphard Laundry ya Bu namanya ya, Alphard Laundry bisa mengerjakan cucian dalam sehari 100 sampai 150 kilo dan banyakkan adalah setrika aja. Ini adalah kelebihan beliau. Dikala laundry yang lain ada masalah tentang apek dan sebagainya, larinya ke sini. Pada waktu mungkin pengen cepat ya Kak ke sini, karena nggak bisa cepat 3 jam, nggak bisa 6 jam. Tapi Bu ini nggak ada khawatir, santai aja. Menarik ya teman-teman, bahwa ini keunggulannya adalah setrikanya keren, dan yang di sini banyak setrikanya dibanding cuciannya. Ya cuci ini nggak banyak, tapi setrikanya tapi banyak. lebih untung Pak, nggak banyak kos yang kita keluarkan. Yes, betul. Karena nggak pakai gas, cuman pakai listrik. Deterjennya nggak lagi, listrik aja. Itu di situ poinnya, penting itu di situ. Cuannya gede dibanding laundry kiloan. Harga jualnya berapa Bu kalau setrika aja? Setrika aja kita 4.000. 4.000 per kilo? Atau ada minimum ordernya berapa kilo gitu? Oh enggak Pak, kita 1 kilo itu kalau nggak sampai 1 kilo baru 1 kilo. Oke. Adanya 9, atau 6, itu tetap kita hitung 1 kilo, selebihnya tetap harga itu. Nggak takut saya Bu gitu. 4.000 per kilo. Pernah saya liput di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, itu ada konsep yang setrika aja. Oke, ada yang mau disampaikan Bu sebelum kita tutup video ini? Yang penting kita kalau punya laundry itu ya amanah, jangan tambah-tambahin timbangan, walaupun gimana-gimana. Itu customer tuh akan menilai sendiri, mereka kejujuran kita itu tuh mereka yang akan menilai semuanya Pak. Siap. Ya pelayanan kitanya sudah tuh kalau bisa sih mereka datang ke tempat kita anggap mereka tuh keluarga kita aja gitu loh. Gak usah yang kalaupun dia komplain ya paling senyumin aja lah. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Jadi kita dapat inspirasi baru bahwa bisnis dimanapun punya konsep yang berbeda. Pelanggan tinggal milih yang seperti apa. Bu Putri sebagai saksi bahwa beliau tadi menyampaikan setrika aja yang paling banyak. Ini keunggulan dari Alphard Laundry yang ada di depan SMP Negeri 7 Kota Jambi. Terima kasih Bu Putri atas sharingnya yang singkat sederhana. Saya boleh main-main ke belakang, lihat-lihat ke belakang. Saya tunggu nanti foto untuk permak laundry-nya. Ya? Siap. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Semoga dapat inspirasi. Saya Apik Primadia undur diri. Saya Putri. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye.